Waktu kita kasih 10 menit Pak ya. Sampai di mana? Kurang pun boleh, yang jelas itu 10 menit. No, waktu itu masih panjang. Panjangnya itu sampai 24 jam atau gitu. Tapi kita batasi 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati juri-juri dan para pekerja. Baiklah, pertama kali saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Ali Rahmat. Saya berasal dari Universitas Riau dan saya lahir di Bengkalis, tepatnya di Desa Selatan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tahapan-tahapan presentasi saya. Pertama yaitu pengenalan judul, kedua pengenalan gambar serta tujuan dari karyanya ini. Baik, yang ketiga, poin yang ketiga yaitu manfaat dan kelebihan alat ilmiah saya ini. Dan yang keempat, kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk tahap pertama yaitu pengenalan judul. Ya, kita bisa melihat judul dari itu alat manual multifungsi untuk rumah tangga, hemat energi dan ramah lingkungan. Dan di sini kita bisa melihat alat dengan cara manual, dia bisa berfungsi banyak untuk keperluan rumah tangga dan tidak menggunakan energi dan menambah energi. Dia tidak menggunakan energi listrik, tapi dia bisa menghasilkan energi listrik dan ramah lingkungan. Dia bisa dipindah-pindah. Itulah maksud dari judul proposal saya. Adapun gambaran kedua itu, ya, inilah bentuk karya yang ingin saya tampakkan kepada anda juri, di mana sini bapak-bapak bisa melihat. Inilah bentuk karya yang kami buat, dan ini masih dalam proses penelitian. Dan insya Allah kami yakin alat ini bisa menembus pasar dunia. Kami sangat yakin. Baiklah, baik. Tujuan dari alat ini yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh alat manual terhadap kinerja ibu rumah tangga. Yang pertama. Yang kedua, pengaruh alat multifungsi sistem pedal, sistem kayu, dan dengan preparator atau alat teknis dan dalam sarana kebugaran ibu rumah tangga. Kita bisa mengetahui bahwa ibu rumah tangga sekarang betul-betul. Nah, saya bukan menyindir kan, memang kenyataannya seperti itu, Bu. Saya membaca karena dulu itu karena kurang olahraga. Jadi kami mencoba untuk membuat sebuah karya di mana ibu rumah tangga selain bisa memasak, bisa olahraga dari hal itu. Ya, dan yang ketiga, untuk mengurangi ketergantungan energi. Dan ketahui bahwa bumi ini makin berkembangnya zaman, energi tidak akan bertambah, malah akan berkurang. Jadi dengan ini kita bisa mengurangi ketergantungan. Yang tujuan yang keempat, ya inilah tujuan kami mau alat ini diperkenalkan, dipublikasikan karya inovasi itu untuk menyehatkan hemat energi dan ramah lingkungan. Baik, yang
ketiga itu manfaat dan kelebihan alat kami ini. Ya, kami telah mendapatkan slide tadi kopian pada Dewan Juri. Inilah alat yang akan kami kemukakan, akan kami wujudkan apapun lah syaratnya ini. Karena kami yakin adanya keberhasilan. Ini manfaatnya pertama, gambar ini tampak dari samping kanan. Yang di atas kali ini, yaitu ini, itu ialah blender, ya. Dan ini adalah pengukur kelapa, ya. Dan ini, ya ini di atas ini, itu tempat kita meracik mesin ubi, ya. Dimana kalau mesin kelapa itu berjalan, maka kalau ditaruh dari atas itu maka ubinya dipotong. Dan ini cuci baju. Dengan ini untuk dengan kita meratur di atas ini, patung meratur ini, otomatis ini akan bergerak. Yang biru ini permanen Pak, dia tidak bergerak, tapi ada tabung di dalam itu yang putar. Kita tahu kalau mesin cuci bergeraknya ini, kan? Tidak penuh. Kalau alat ini bergerak penuh. Dan saya yakin cuciannya pun lebih oke. Ya. Yang dinamakan dari ini Pak, pengayuh tadi. Ya. Ini tidak akan letak Pak, karena udah dianalisis. Tidak akan letak, saya yakin. Ya, ini udah dipahami. Alat itu sudah terletak di kepala kami. Bagaimana ini bisa disempurnakan? Dan tampak kiri seperti ini. Bapak bisa melihat ini adalah mesin air. Mesin air ini berfungsi untuk memasukkan air dalam bak cucian ini. Dan ini adalah pembangkit energi. Ini bulat-bulat ini adalah dinamo. Dinamo itu bisa mengecas laptop, HP, itulah ya seperti itu. Dan dia bisa menyimpan energi. Ini dinamo ini bisa menyimpan energi. Dan ini Pak, karya ini kami menganalisis bagaimana dengan 5 kali kita mengayuh 5 kali putar ya, dia bisa punya energi kekekalan. Dia berjalan terus. Cuma 5 kali kayu itu dia berjalan terus. Dan itu kami mencoba menganalisis dari Honda sepeda. Sepeda sekarang ini kan 3 kali kayu, 4 kali kayu udah laju intinya tuh. Kami terapkan di sini. Kami ingin menganalisis. Ya, ini tempat dari atas. Ya, ini tadi. Ya, ini tadi blender. Ini tadi adalah mesin ukur. Di sini tempat cuci baju, ini adalah sarana untuk olahraga. Baik. Dan menurut saya, kalau alat ini tidak terpandang di sini, saya bukan merendahkan, saya akan memperjuangkan terus, karena kita mengetahui Pak, bahwa kalau kita di sini untuk bersaing dengan dunia maju itu, bersaing secara teknologi, kita tidak akan bisa. Karena teknologi dunia itu sudah tinggi, kita kalah saing. Di sini kelebihan orang-orang maju itu, dia kurang sekali berolahraga. Dia cuma kerja. Jadi di sini kami merencanakan bagaimana dari alat ini orang tuh saya bisa bekerja, bisa berolahraga. Itu. Ini yang saya harapkan. Kesimpulan dari sini, ya, berdasarkan hasil penelitian alat manual musim tersebut menunjukkan bahwa penghematan energi dapat diaplikasikan. Kita tidak menggunakan energi listrik, kita menjalankan secara manual, malah bisa menghasilkan energi listrik, bisa menghasilkan energi, dan sebagai sarana kesehatan, ya, dan kesehatan akan tercapai. Banyak kelebihan ini banyak Pak. Kalau saya deskripsikan mungkin panjang gitu kan. Saya cuma mempowerpointkan yang penting-penting itu. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu serta bekerja, saya harap bisa membangun bukan untuk menjatuh, karena saya yakin ini bisa, saya yakin bisa. Karena apabila ditambah body dan itu, saya yakin. Ya, lebih kurang saya mohon maaf pada body, saya mohon bimbingannya serta masukannya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dari Ade Wire. Ya, Apa namanya? Adi Rahman. Ade Rahman ya. Ya, Saya yang paling utama dari sini ya, semangat dari Ade Rahman ini berimprovisasi, ya. merekayasa, kemudian mewujudkan daya ciptanya dan keyakinan dengan kuat keyakinannya. Dan saya membayangkan masa saya muda dulu. Jadi memang lagi yang dibutuhkan bangsa ini yang bermuda sebenarnya. Karena berani untuk berbuat, dan berani untuk melakukan apa yang ada di pikirannya dan tidak pantang kerah. Ya. Karena orang Jepang itu bukan kata bisa, orang Jepang ada bisa. Ayah, apa? Bisa kan aku masuk pasti kan? Nah, berarti ada orang bisa nanti pada itu. Nah, yang kita harapkan mungkin dari yang masyarakat seperti ini, karena orang itu membuat yang bisa digunakan oleh masyarakat seperti kayak institusi dan apa itu. Orang sudah buat tanyo, institusi tanyo. Kita bahasa Indonesia review buat berikut. Nah ini lebih bagus kan? Bisa buat ubi, Pak Dina menyambut industri kopi ya. Pinter. Muntah, jadi nanti ibunya bisa Olahraga, ya. hanya nanti dibaguskan gimana marketingnya bagus, hasilnya ubi itu kemudian nanti dari sisi jumlah kapasitas ubi yang dibawa banyak, kemudian yang memarketing ibu bisa cukup bisa buruk lagi kan, Insyaallah. kemudian itu apa lagi yang mencuci misalnya, kan sekarang ada laundry semuanya lagi, yang nanti di desa itu sendiri tidak ada listrik. Iya betul. Kan desa mana ada listrik sekarang kan, jadi dengan itu bisa buat laundry sendiri lah. Insyaallah. Kelompok desa kan, juga menghasilkan kerupuk. Ini saya harapkan ini insyaallah akan kita bantu. Iya, makasih. Hanya tolong disempurnakan dan mungkin Ini gambar ini cuma contoh Pak, kami tidak akan menjual produk ini ke dunia seperti ini. Saya yakin produk saya ini kali ini akan sempurna. Bagaimana produk ini bisa menjadi ada bodinya, builan seperti itu, AC itu. Ya, saya yakin orang dunia memang sekarang orang mana ini meremeh, tapi saya dari nanti saya yakin dari orang-orang yang tertawa itu mana dia akan menangis. saya akan doakan supaya maju, Ya. karena usaha itu tidak bisa satu kali dua kali